Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah ya arhamar rahimin. Alhamdulillah jemaah al-akhyar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi bertemu di malam Ahad malam Senin. Malam Senin tanggal 4 Desember yang tadinya mau ketemu malam Sabtu, malam Minggu atau malam Ahad tapi ada yang bentrok dengan jadwal yang lain. Alhamdulillah kita ditemukan Allah kembali. Semoga kita diberikan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kekuatan dan mengamalkan ilmu yang akan kembalian. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk pasal yang baru, pasal halaman 18. Pasal halaman 18 tentang larangan bagi orang yang batal wudunya. Betul atau salah? Betul. Betul ya? Larangan bagi orang yang batal wudu. Apa yang maksudnya? Larangan bagi orang yang nggak punya wudu atau yang belum berwudu. Sama aja. Belum batal wudu berarti nggak punya wudu atau belum berwudu. Faslun, pasal yang baru. Man intaqadha wudu'uhu hurima 'alaihi arba'atu asya'. Barang siapa yang terputus alias batal wudu'nya, hurima 'alaihi arba'atu asya'. Hurima 'alaihi diharamkan atas orang yang batal wudu'nya, diharamkan atas orang yang enggak punya wudu, diharamkan atas orang yang belum berwudu arba'atu asya'. 4 perkara. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, apa itu yang diharamkan bagi orang yang belum punya wudu atau batal wudunya? Yang pertama adalah as-sholatu. Apa itu sholat? Sholat apa yang diharamkan buat orang yang batal wudunya? Fardun kanat au naflan. Jadi sholat, baik sholatnya fardu ataupun sholatnya sholat sunnah, maka hukumnya haram dikerjakan sholat sunnah atau sholat fardu bagi orang yang batal wudunya atau belum berwudu. Seandainya ada orang belum wudu, tiba-tiba pengen sholat zuhur, boleh nggak disolat? Enggak. Bukan sekedar nggak boleh, haram. Nih nggak? Kalau dikerjain malah dosa. Gitu. Karena kan syarat di sholat kita harus suci, untuk berharap berwudu. Nah, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Baik sholat yang fardun kanat atau naflan ataupun sholat yang sunnah sama juga. Habis sholat isya misalkan, tiba-tiba selesai habis salam kentut, kan batal wudu nih. Kemarin kita bahas tuh, yang bikin batal wudu ada berapa ya? Kita bahas. Salah satunya kentut. Kelar salam dari sholat fardu isya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kentut. Langsung sholat sunnah. Kira-kira sholat sunnahnya haram apa enggak? Haram. Ya. Karena wudunya udah batal dan terputus dari status sucinya. Maka kalau dia pengen sholat fardu lagi atau dia pengen sholat sunnah lagi, wajib bagi dia wudu lagi. Ulang dari awal wudunya, bukan sholatnya. Sholat isya nggak usah diulang kan, kentutnya bisa kelar sholat. Ya? Nah, sholat sunnah ataupun wajib. Sholat apa lagi yang haram? Sholatu janazah. Nah, sholat jenazah, hukumnya apa sholat jenazah? Fardu kifayah. Apabila telah dikerjakan oleh sebagian orang dan cukup, maksudnya udah pas ya, udah cukup sesuai, maka yang lain gugur alias nggak berdosa. Udah cukup mengurus jenazah kan itu, hukumnya fardu kifayah. Sholat udah cukup ya udah, yang lain gugur, sholat. Atau nih hadisnya adalah di khabari sahihaini, bagi hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. La yaqbalullahu, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menerima sholata ahadikum, salat salah seorang di antara kalian, idza ahdatsa, kalau dia dalam keadaan berhadas, masih belum suci, hatta yatawaddaa, sampai dia nanti kecuali habis wudu. Kalau dia udah wudu baru bisa sholat. Karena kenapa ya, hadis yang lain, la sholata liman la wudu alahu, tidak sah sholat seseorang buat orang yang nggak punya wudu. Maka kalau mau sholat wajib ataupun sunnah ataupun fardu kifayah ataupun fardu ain, maka wajib wudunya wajib. Itu nggak boleh dikagak wudu dan sholat tadi kan.
nggak bisa. Terus sampai lagi, kemudian yang semisal dengan sholat. Nah, yang semisal dengan sholat. Contoh apa lagi? Khutbah Jumat. Khutbah Jumat disebutkan di kitab ini Kasyifatus Saja. Orang kamu jadi khotib nih, khotib sholat nggak? Ini khotib maksudnya khutbah itu sholat bukan? Bukan, tapi pengganti sholat zuhur. Kan sholat zuhur 4 khutbahnya 2 seakan-akan dua kali. Khutbahnya dua kali. Khutbahnya 2 kali. Nah, seakan-akan 2 kali khutbah ini pengganti 2 rakaat zuhur. Ya kan? Kan zuhur 4, sholat Jumat 2. Nah, yang 2 apa? Gantinya khutbah Jumat 2 kali. Maka orang yang jadi khotib kalau seandainya habis baca sholat tuh Bilal apa sih? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita mau bangun tuh khotib. Kentut. Nah, jangan lanjutin aja duduk. Bilang tuh hafal aneh batal gitu. Syukur kalau tempat duduknya dekat. Kan kalau sekarang ada tempat duduk jauh mundur dulu. Kita malu juga gitu. Dapat baju enggak. Kasar kan gitu. Itu yang pertama. Yang semisal itu harus wudhu khutbah Jumat. Yang kedua, yang selanjutnya yang batal lagi atau yang nggak boleh dilakukan seseorang yang masih berpunya wudhu, 2 sujud. Sujud apa itu? Sujud tilawah. Sujud tilawah ketika mendengar ayat-ayat sujud tilawah. Wasjudu waqtarib. Dengar tuh, yang terakhir surat Al-Alaq, kan? Begitu dengar dia langsung sujud. Boleh nggak begitu? Nggak boleh, karena nggak punya wudhu. Nggak boleh karena nggak punya wudhu. Ada lagi, sujud syukur. Sujud syukur hukumnya wajib wudhu. Sujud syukur. Orang main bola. Nah, orang main bola. Abis ngegolin ini lagi rame tuh FIFA. Ada nggak tuh yang ngegolin abis golin sujud? Iya. Ada nggak? Ada. Sujud. Apakah itu dinamakan sujud syukur? Bukan. Kalau secara dibilang sujud syukur bukan. Kalau sujud senang iya kali. Tapi kalau masuk sujud syukur dalam arti sujud tuh dia harus wudhu dulu. Kecuali sebelum main bola udah wudhu. Nah, beda besar. Ya, kali Arab Saudi main kan. Sebelum main wudhu dulu tuh. Sebelum main wudhu dulu kan. Udah cakep banget main bola wudhu dulu. Keren banget. Ada nih main bola kan cuma Sabtu nih. Main bola di perumahan, kan. Tuh kira-kira pada wudhu dulu kan? Enggak. Wudhu sama kopi. Kita mau wudhu. Sekarang orang wudhu main bola wudhu dulu. Kopi dulu biasanya. Kopi dulu. Kopi dulu. Kopi dulu. Wudhunya sama kopi. Biasanya ngopi dulu. Jadi mau main bola wudhu dulu. Kali-kali sebelum golnya salto kan keren banget ya. Sujud syukur dia. Nah, barusan tuh. Coba. Nah, main bola terakhir. Salto jatuh meninggal. Nah, itu dia masalahnya. Selain gak wudhu nggak nutup aurat. Makanya kudu tadi harus diwudhu juga sampai sholat harus tutup aurat. Karena ada yang kayak yang ambil sarung dulu. Panjang nggak apa-apa kali ya? Sarung kakinya yang panjang tuh. yang sampai Tangannya turunin kali. Jadi itu 2 sujud yang nggak boleh dilakukan kecuali dari wudhu. Sujud syukur atau sujud tilawah. Itu sama. Ini makna sholat seperti yang sama dengan sholat khutbah Jumat tadi, khutbah Jumat, puasa jadatul tilawah, sujud tilawah, kemudian puasa jadatul syukur, sujud syukur. Yang kedua apa yang kedua? Tawa. Bahwasanya di antara hal yang nggak boleh dilakukan atau haram dilakukan bagi orang yang batal wudhunya atau belum wudhu adalah at-tawaf. Apa sih tawaf? muterin Ka'bah. Ngelilingin Ka'bah berapa kali? 7 kali. Baik tawafnya tawaf yang fardu yang wajib ataupun tawaf sunnah. Ya, tawaf fardu yang wajib ataupun tawaf sunnah. Tawaf sunnah yang mana? Tawaf sunnah seperti tawaful qudum. Tawafnya orang yang baru nyampe Masjidil Haram. Itu sunnah tawaf. Nih, orang yang Masjidil Haram itu bukan sesuatu tahiyul masjid. Apa namanya? Tawaf. Sunnahkannya tawaf. Berapa kali? 7 juga? 7 kali. 7 kali. Sunnahnya tawaf 7. Nah, orang yang pengen tawaf juga wajib duduk Dulu. Yang kedua tawaf. Dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW, at-tawafu bimanzilatis sholat. Tawaf itu seperti sholat. Illa kecuali bedanya nih. Anallaha subhanahu wa ta'ala ahalla fihi
an-nutq. Kalau orang tawaf, Allah menghalalkan ngomong. Orang tawaf boleh ngomong nggak? Boleh. Boleh. Kalau sholat Enggak. boleh. Itu bedanya. Persamaannya adalah sama-sama harus wudu dulu, sama-sama harus suci. Orang tawaf kayak sholat. Tapi kalau sholat kita nggak ngobrol. Nggak sholat ya Allah Akbar. Kamu kerja, yo tak pengajian dulu kemarin. Atau ngasih kode lah gitu, jangan. Ngobrol nggak boleh. Lagi sholat ngobrol nggak boleh. Tapi kalau lagi tawaf ngobrol boleh nggak? Boleh. Tapi ngobrol apa? Faman natoku, maka barang siapa yang pengen ngomong, mengucapkan sesuatu ketika tawaf, fala yantiku illa bi khairin. Maka berbicaralah tapi yang baik. Baik. Jangan lebih tawaf di depan Ka'bah ngomong. Lagi tawaf nih orang. Gimana? Itu masih ada. Nyambung aja. Nyambung aja. Sano. Awalnya sih cakep, 2 menit masih bagus. Pas putaran ketiga masih ngobrol kan lama-lama ngomongin orang. Itu dah. Ideologin mereka. Takut ya salah. Nah jadi itu dia. Yang seperti dengan sholat, tawaf gimana sih lagi sholat? Orang tawaf itu seperti sholat. Wajib bagi orang yang ingin tawaf, baik tawaf di fardu ataupun tawaf di sunnah, wajib duduk dulu. Ya, wajib duduk dulu. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang diharamkan bagi orang yang berwudu atau batal wudunya adalah masul mushaf, menyentuh mushaf Al-Qur'an. Apa itu mushaf? Lembaran tuh Al-Quran. Yang lembaran, yang full murni Quran ya, yang gak ada terjemahnya. Kalau yang ada terjemahnya itu ulama masih khilaf, karena itu gak full Quran, maksudnya yang full Arab. Nah itu haram bagi dia. Dalil mana? Dalilnya adalah Quran surat Al-Waqiah ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yamassuhu illal mutahharun. Gak boleh menyentuhnya, yaitu gak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang al-mutahharun, yang telah disucikan, yang telah bersuci, yang boleh. Kalau kita megang Quran, makanya tadi kita Quran kadang mungkin ada yang kelihatan agak ke bawah. Kita habis makan gitu, belum wudu, asal beda-bedain aja. Ya, dulu di antara adab kita megang Quran tuh, ya, adab sama Quran. Biar kata nggak baca, megang doang itu megang, nyentuh doang, pindahin wudu dulu. Nah, kalau alas gitu, pakai alas gitu apa? Nah, pakai alas. Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, hatta meskipun pakai alas atau pakai batang ataupun pakai lidi itu, ya kan dia megang tetap nggak boleh. Kecuali mazhab Hanafi boleh. Kalau Imam Syafi'i pendapat yang ini kita ambil, jangan kalau bisa. Ta'adduban dari Quran. Kenapa? Kita beradab dengan Al-Quran. Takriman dari Quran. Kita menghormati Al-Quran, memuliakan Al-Quran. Kayak gitu. Jadi saking mulanya Al-Quran. Ya. Tapi jangan juga nggak dipegang-pegang kalau berdua. Kemarin berdua nggak pegang, tuh Quran rumahnya kotor banget gitu. Nggak pegang, kagak pernah wudu orang ini. Keren nih. Tapi nggak pernah sholat dong. Kagak pernah sholat, kalau pernah wudu nggak pernah pegang Quran. Nggak sholat, nggak bilangin. Quran, makanya taat ambil Quran kita baca. Handphone Quran kita pegang. belajar. Megangnya aja harus harus kita berwudu dulu, suci dulu. Nah, itu Al-Quran nggak sembarangan, makanya kita belajar Al-Quran tuh pahalanya gede banget ya. Pahalanya gede banget. Baca Al-Quran satu huruf 10. Ya. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Lafaz basmalah berapa huruf? Udah pernah ngitungin belum? Berapa? 19. Lafaz bismillah itu ada 19. 10 kali 19 190. Baca bismillah doang. Bagi bismillah aja banyakin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Apa? Fatihah juga bukan. Kagak ada alhamdulillah. Ngaji bismillah. Bismillah doang. Bismillah doang zikir. Bismillah. Jadi orang yang pengen menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf, dia harus wudu. Satu ketika pernah Rasulullah SAW bikin surat buat Amr bin Hazm. Ini hadis dari Abdullah bin Abi Bakar rahimahullah ta'ala. Anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah SAW. Bahwasanya di surat yang pernah Rasulullah SAW tulis buat seorang yang bernama Amr bin Hazm, isinya adalah an la yamassal Qur'ana illa tahirun. Enggak boleh
menyentuh Al-Quran kecuali tohir. Kayak kalau ada orang namanya bang tohir, Tohir. itu orang suci dulu tuh. Zahir. Boleh. Itu boleh tuh. Tohir. Itu kalau Kagak cadel emang. Ibrahim bagus nama Ibrahim panggilannya Boim. Nama udah bagus itu panggilan. Nah, illa tohir, nggak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang udah Suci. suci dan harusan alias suci. Meskipun tadi dia pakai batang begini sekarang. Nah, menurut Syafi'i Kalah gitu ya. Maliki tetap enggak boleh. Kenapa? Taduban, jangan. Wudhu dulu lah. Kan wudhu cuma sebentar, agak lama. Tapi kalau masuk Hanafi boleh. Hanafi. Ada dia. Satu mazhab doang. Kemudian apa lagi? Yang keempat, di antara hal yang nggak boleh dilakukan atau haram dilakukan bagi orang yang berwudu atau batal wudunya adalah wahamluhu, membawa mushaf Al-Quran. Illa fi mata'in. Nah, kecuali seandainya nggak sengaja ke bawah. Kita lagi belum wudu, di tas kita nih, kita biasa bawa Quran, kan? Iya. Di tas kita biasa bawa Al-Quran. Kita baca kali di kantor, kan? Lagi bengong, lagi istirahat. Insya Allah jadi akhir. Kalau istirahat itu akhir. Biasanya ini Ustaz. Oh iya. Ini. Kita biasa baca bawa Al, tiba-tiba belum wudu nih, di ke bawah gitu nggak sengaja, ya nggak dosa gitu, kan? Atau kecampur dengan yang, tapi kalau emang sengaja nih niatnya ke bawah, emang pengen ke bawah gitu, pengen ke bawah, meskipun dicampur dengan benda yang lain, meskipun ditaruh di dalam kotak, ya kan, ditutupin rapat lah gitu, ada covernya, dirapin. Kalau dia emang niatnya ke bawah, tuh, buat orang yang itu aja ngebawa aja kan, apalagi menyentuh. Kalau HP gimana, Ustaz? Hah? Kalau HP gimana kan? Kalau tadi HP kan ada itu. HP kan ada aplikasinya nih, Quran. Iya, Kadang kita taruh kantong, kadang kita Iya. taruh belakang, Ah. kadang bawa kamar mandi. Nah, kalau HP gimana? HP bukan Al-Quran. HP ini cuma pantulan cahaya doang. Ah, Nah, yang namanya mushaf tuh yang lembaran. Mushaf. lembaran. Oh. Lembaran ditulis. Gitu ya. Iya. Ini bukan Al-Quran, bukan di sini. Walaupun sini ada Al-Qurannya gitu. Bukan Al-Quran. Ini cuma apa? Aplikasi. Pantulan cahaya doang. Coba deh kalau kita matiin. Ada nggak? Hilang. Hilang. Jadi nggak apa-apa kalau di HP. Nah tapi tadi kalau bisa, kalau di HP-nya ada Al-Quran, gitu ya jangan nyalain di lagi kamar mandi Iya, buka Al-Quran. enggak. Kayak ada surat air aja gitu. Kamar mandi buka Al-Quran. Error biasanya tuh ya. Saking Jangan buka di jeduknya. kamar mandi. Iya. Kamar mandi saking rajin gitu dibuka Iya. Al-Quran dulu. Dia Bukan yang Triple XN. Kalau mandi Triple XN aja. tirai biru. Pegang jangan. Kalau mau buka ya di luar, jangan di tempat yang dimakruhkan, nggak boleh. Apalagi sengaja karena mau sengaja bawa Al-Quran ke kamar mandi, itu malah dosa. Iya. Haram, nggak boleh. Dia besar dong. Banyak iklan nih Ustaz, ya. Meskipun yang iklan nih lagi baca Quran, iklannya kan aneh-aneh itu kan. Iya, Bukan benar. dia baca Quran, mau lihat Quran lagi iklan nih bang. Jarang. lagi. Ya kan? Emon tuh ini. Jadi yang namanya membawa Al-Quran tadi terus menyentuh Al-Quran atau tawaf yang pertama adalah sholat, itu adalah hal-hal yang nggak boleh dilakukan bagi orang yang wudunya udah terputus atau wudunya batal atau belum punya Wudu. kalau dia pengen sholat, kalau dia pengen tawaf, kalau dia pengen untuk Quran, kalau dia pengen bawa Al-Quran atau baca Al-Quran, maka wajib baginya berwudu, termasuk tadi ya khutbah Jumat, sujud tilawah termasuk juga sujud. Syukur. Itulah hal-hal yang enggak boleh dilakukan bagi orang yang belum punya wudu atau wudunya batal. Itulah kira-kira. Ada pertanyaan? Bukan awalnya aja, Ustaz ya. Kalau kita mau berangkat bawa Quran, awalnya aja kita wudu gitu. Kalau misalnya di jalan batal kan gimana tuh? Misalnya Nah, awalnya aja atau di awal itu kita startnya di- kita bawa wudu dulu lah pokoknya gitu ya. Jadi kalau di jalan batal kita nggak usah wudu lagi, kita belum nyampe nih misalnya gitu. Nah, jadi gini, semisal kita dari rumah udah cakep banget nih, kita udah wudu. Nah, kita di tas udah bawa Quran. tiba-tiba di tengah jalan kita batal. Iya. Tiba-tiba batal gitu kan. Tiba-tiba tengah jalan batal. Seandainya naik motor Iya. gitu kan, macet lain sebagainya, itu udah apa namanya,
uzur dan ma'lum dan semoga Allah maafin gitu. Batal. Karena kan bukan sengaja kita bawa dari sebelum kita belum berwudu gitu. Jadi kita posisi bawa udah wudu. Udah wudhu. Nah, lagi di tengah jalan, apalagi di kereta coba. Iya. Kereta bawa tas. Pasti batal. Kita mau keluarin megang nggak boleh. Iya kan? Kita mau keluarin megang. Nggak boleh. Kita mau wudu nggak ada tempat. Wudu. Ya nggak apa-apa. Kita bawa. Gitu. Kita bawa. Kita bawa. Tapi kalau nemu di jalan gitu ada baca Quran. Nah, Jatuh di gimana? jalan kalau misalnya Al-Quran selembaran doang kan? Iya, selembaran. Iya, kadang-kadang iya. Itu gitu. Selembaran doang. Sebenarnya pun kalau dia emang bentuknya selembaran, kalau bisa memang mau tetap wudu dulu. Kan usap deh ya. Hah? Bentuknya lebaran ya. Untuk lembaran. Meskipun potongannya, kalau emang tuh bagian dari Quran mushaf ya, harus wudu dulu. Makanya sebenarnya mungkin kita mikirnya ribet banget sih begitu. Karena sebenarnya kita yang belum kebiasa menjaga wudu. Coba dah kalau kita biasa menjaga wudu. Wudu kita batal. Nah, wudu kita batal. Wudu lagi. Wudu kita batal. Wudu. Ketemu kita di jalan, hampir aman. Aman. Tapi kalau kayak gini kudu di kamar mandi dong. Kamar mandi aja jangan kan. Atau kan tadi kita udah pernah belajar tentang wudu tuh nggak harus pakai air kurang banyak, ya kan? Ini air ini, Oasis 1 gelas. Boleh nyebut merek. Air mineral gelas, kan? Kita buat wudu bisa nggak air segini? Bisa. Bisa. Yang wajib-wajibnya aja. Kalau di jangan 3 kali, 2 kali banyak kan. Sekali aja yang penting semuanya rata. Niat, ya niat satu basuh sekali, tangan kanan sekali, kiri sekali, coba lihat kepala, kaki sekali kanan kiri, selesai bisa wudu. Iya. Simple sebenarnya, ya. Karena tadi mungkin kita mikirnya ribet banget dulu ntar kalau kubur keinjek-injek, nah salah lagi. Nah, Sebenarnya tadi karena kita belum terbiasa menjalankan sunnah dawamul wudu, selalu dalam keadaan wudu. Jadi orang tuh kalau bisa kita wudu terus. Wudu, terus. wudu pakai air ini boleh gitu ya? Air kuat. Oh boleh. Boleh. Iya. Tanya ada Bang Pi. Boleh nggak Bang Pi? Oh. Boleh dah. Iya. Ente pernah ngomong gitu belum? Boleh katanya. MT nggak boleh. Nah, kalau air murni, air putih boleh. Suci mensucikan, air putih boleh, air putih. Mau nggak tiba-tiba pas lagi batal hujan turun, nah udah pakai hujan, boleh pakai air hujan. Kalau bisa kemana-mana buat bikin ya. Emang sih Samson kemana-mana buat dingin. Itu nih, kalau bener. Tinggal beli aja di warung, tinggal dulu perak. Ya, maksudnya saya bener gitu. Kuaya yang keras. Bisa dibantu dulu kan? Ya kalau kita nggak bisa sendirian, minta orang. Pak, tolong tuangin saya mau wudu. Masa orang itu nggak mau kan pahala tuh ya? Pasti mau insya Allah. Temen gue sekali ngomong obat. Nah. Jadi ada hadis yang lain tentang hadis tentang istiqomah. Ini hadis terakhir kalau salah di bawah istiqomah kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Kemudian Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, istaqimu walan tursu. Istiqomahlah kalian dalam beribadah dan jangan hitung-hitungan kalau ibadah. Kata Nabi jangan hitung, kamu mau ibadah itu hitungan banget. Kan gue tadi udah wudu gitu, masa gue batal wudu lagi? Ya kan tadi wudu lagi, ya kan? Tadi gue udah baca Quran subuh, masa zuhur gue baca lagi? Iya gue baca aja lagi. Sama Allah itu hitungan banget ya. Allah itu hitungan nggak sama kita? Coba kita minta napas nggak mau, tapi dikasih nggak? Dikasih. Kita minta apa sih? Tangan nggak mau? Kagak dikasih tangan sempurna tuh jadinya 5. Dikasih kaki, kakinya 2, alhamdulillah kagak sebelah doang. Ya. Kasih hidung, alhamdulillah apa ya? Lubangnya ke bawah, coba hidung ngomongnya ke atas, respon. Ini lagi hujan begini mulu, susah kan? Hujan begini mulu. Napas. Kagak enak, merokok keluarin apa yang asam sebenarnya? Kayak kereta. Kayak kereta gitu. Kalau gondrong ya, Apa kopi ordeng namanya? kan. Mata udah priwat merah gitu. Itu namanya menzalimi diri sendiri, menzalimi diri sendiri. Alis mati kalau kopi ordeng repot juga. Alis mata agak panjang-panjang kalau bikin. Kalau bayangin alis mata kayak rambut, gondrong gitu. Gondrong, nutupin susah. Jadi Allah ngasih kita nikmat, nggak tahu. Kalau kita mau hitung-hitung nikmat Allah nggak bakal bisa, saking banyaknya. Dan nggak bakal bisa. Makanya kalau beribadah jangan itu. Hitungan. Wudu batal lagi, wudu lagi. Wudu batal lagi, wudu lagi. Habis subuh baca Quran, zuhur, ya kan bisa di waktu baca Quran biar kaki seair. Selembar dah, selembar, biasa ayat kan, masa 10 susah bacanya. Ya. Kayak gitu, jangan
apa namanya, jangan itu. Hitungan. Nah, wa'alamu kata Nabi, dan ketahuilah oleh kalian anna khairu amalikum, sebaik-baik amal kalian atau afdhal amalikum, amal kalian yang paling afdal adalah as-shalah, salat. Di amal sekian banyak amal, yang paling utama khususnya adalah salat. Wala yuhafizu ala wudu'i illa mu'min, dan gak ada orang yang senantiasa ngejaga wudunya dia kecuali dia ada orang yang beriman sama Allah. Jadi kalau dia imannya sempurna pasti sering wudu. Basah lagi dalam wudunya. Nah, apa dalam wudu basah. Yang penting dalam keadaan Wudu. karena kalau orang udah sering wudu, banyak deh fadilahnya wudu. Orang kalau sering wudu ntar ketika kumpul di padang mahsyar bersinar. Terang tuh bekas-bekas wudunya kan. Terang gitu dari tangan keluar semuanya, wajahnya sinar. Yang kedua, setan nggak suka sama orang yang suka wudu. Setan nggak suka sama orang yang wudu. Insya Allah orang yang wudu nggak bakal marah-marah. Ya, nggak bakal marah karena dia ingat lagi posisinya suci berwudu. Setan juga mau masuk agak susah. Marah kan api, ini panas air. Makanya ini sunnah, di antara salah satu sunnah orang kalau pengen marah-marah sudah udah kesumat nih, sama sapi kan, saking keselnya gitu, deh ambil wudu aja. Pas wudu masih kesel juga, sholatnya ente, masih apa? Masih kesel juga, udah repot lah, udah sholat masih marah juga. Sholat apa tuh? Sholat apa tuh? Sholat wudu, sholat wudu. Tadi ada sholat sunnah wudu, jadi ada sholat sunnah wudu. Kita habis wudu nih. Kita habis wudu, selesai wudu, pengen sholat sunnah, namanya sholat sunnah wudu. Boleh nggak gitu? Boleh, hukumnya sunnah. Yang penting siapa yang kerjain kita tuh ada dulu, ada. Sahabat Bilal bin Rabah, salah satu apa namanya amalnya sahabat Bilal bin Rabah, kan Rasul dengar tuh iniannya suara kakinya, nah terompah kakinya, terompah sendalnya tuh di surga, dengar gini, Bilal, itu amalannya apaan? Rasul mana nggak tahu, ngajarin yang lain. Biar yang lain tak tahu. Bilang kok suara sendal itu udah kedengeran sih di surga. Emang amalan itu apaan? Salah satunya saya senantiasa nggak pernah tinggalin habis wudu, pasti saya sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah wudu. Itu membuktikan bahwasannya nggak semua hal yang nggak dilakukan Rasulullah itu bid'ah. Rasulullah kerjain haram, nanti bilang, no Rasul pernah sholat wudu haram. Iya, bila yang kerjain, tapi Rasul terus sepakatin, nggak boleh bilang tuh kagaknya aja itu kan, ya kan? Amal yang begitu udah menunjukkan bahwasanya bilang masuk surga. Ada lagi orang kan biasanya kalau kita sholat takbiratul ihram, sami kan Allahu Akbar, ya, habis itu rukuk, ketika i'tidal sami Allahu liman, apa yang kita baca? Rabbana milkus samawati atau mil'as samawati wa mil'ul ardi atau mil'al ardi wa mil'al masyita min syai'in. Yang kita sering baca kan itu. Ada sahabat baca yang lain. Sholat Rasul imam, sahabat baca yang lain. Sami Allahu liman hamidah. Dia baca gini sahabat, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Sahabat baca itu. Nah, kelar sholat Rasul nanya, tadi siapa yang baca ini nih? Dia nggak jawab, takut disalahin. Rasul nanya lagi, tadi siapa yang baca ini? Masih takut. Gitu. Tanya lagi, sampai 3 kali. Tadi siapa yang baca ini? Akhirnya dia ngaku, saya Rasul. Nah, terus Rasul nanya lagi, apa yang kamu baca? Gitu. Apa yang kamu baca? Ngajarin lagi ke sahabat, sebenarnya Rasul udah tahu bacaannya. Ngajarin lagi ke sahabat yang kata ini sahabat, dibilang, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kenapa emangnya Rasul? Enggak, tadi saya pas lagi sholat itu ada kurang lebih belasan malaikat berebut buat nyatet pahala orang yang baca amalan tadi, zikir tadi. Tuh kita mau baca Rabbana lakal hamdu samawati kepanjangan tuh yang tadi pendekkan. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ada lagi nggak yang lebih pendek? Lagi Rabbana lakal hamdu sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Boleh nggak? Boleh. Ada nggak yang lebih pendek aja? Kita harus baca dah berikan. Yang lebih pendek dulu ya. Terus panjang lebih banyak pahalanya. Mau yang pendek-pendek dulu. Banyak. Jadi kalau yang pendek kan boleh pendek karena. Karena bisa baca sami Allah dah, sami Allah itu langsung sujud. Bisa nggak begitu? Bisa sih, cuma pahalanya kurang. Ada lagi?
Cukup? Cukup ya? Al-Fatihah. وعلى آله حق قدره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علوم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.